Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Natal Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar? Pasti luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita saat teduh sejenak. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Amin. Bila damai mengiring jalan hidup kita, maka pasti ada damai di dalam hati kita. Kita angkat pujian, bila damai mengiring jalan hidup kita. Dalam pergumulan dan pencobaan, dalam pergumulan dan cobaan, Kristus memberikan jaminan dan memperdulikan kepapaanku. Darahnya membasuh jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Ketiga, Tuhan lekaskanlah harinya tiba. Tuhan lekaskanlah harinya tiba. Iman pun akan tampaklah, dan sangkakala pun akan berbunyi. Tuhan akan turun ke bumi. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Bila damai mengiring jalan hidupku. Damai mengiring jalan hidupku. Rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpaku telah Kau ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku dalam pergumulan. Dalam pergumulan dan pencobaan, Kristus memberikan jaminan dan memperdulikan kepapaanku. Darahnya membasuh jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Tuhan lekaskanlah harinya tiba. Tuhan lekaskanlah harinya tiba. Iman pun akan tampaklah, dan sangkakala pun akan berbunyi. Tuhan akan turun ke bumi. Nyamanlah jiwaku. Nyaman
Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami masih ada sampai pada saat ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah lagi kepadamu pada hari ini. Bapa, semua yang boleh kami rasakan saat ini Bapa itu adalah kebaikan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau datang kepadamu. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa kepada Engkau untuk pelayan hari ini Bapa, dan semua jemaat Tuhan, agar kami disucikan, dikuduskan oleh Engkau Bapa. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar setiap para pelayan Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati kami, hanya untuk memuliakan nama Engkau saja Bapa. Sehingga pelayanan kami pada hari ini Bapa boleh menyenangkan hati Engkau dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, tolonglah Ibu Guru Injil Elvi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang disampaikan dapat didengar oleh semua jemaat dimanapun berada, sehingga firman Tuhan ini Bapa boleh menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Bapa, ampunilah kami untuk setiap salah dosa perbuatan yang sudah kami perbuat Bapa, baik dosa pikiran, perkataan, perbuatan kami yang sudah menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampunilah kami Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu Bapa, yang kami sampaikan hanya melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya pada Engkau saja. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati juga untuk kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia Allah kami, Dia Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita ulangi pujian ini dari awal. Dia Yesus Tuhan kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit
kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Sekali lagi kita katakan, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi kita katakan, Sang penebus juru selamat dunia. Penebus juru selamat dunia. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 148 ayat 13 sampai 14. Setelah saya membacakannya, kita boleh bersama-sama membacakannya sekali lagi. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Matius 148 ayat 13 sampai 14. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Kita sama-sama membacakannya sekali lagi. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Di setiap musim kehidupan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kekuatan di jiwa kita adalah berjalan bersamamu, Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanya bersamamu. Di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu
kita ulangi pujian ini dari awal. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Tuhan yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk Indonesia dan pemerintah, kiranya Tuhan memberikan kedamaian di tengah bangsa ini. Bagi pemerintah diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Yang kedua, kita mengucap syukur untuk setiap perayaan Natal yang sudah berlangsung pada tanggal 25 Desember yang lalu.
kiranya dapat menghadirkan damai di dalam hati, di tengah keluarga, dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, kita berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia Immanuel Tanjung Morawa, untuk jemaat agar diberikan pertumbuhan iman melalui ibadah atau persekutuan secara komunal ataupun pribadi. Kita berdoa juga untuk agar Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan. Kiranya Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan keluarga kita, dan kita terus berdoa untuk kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dalam pergumulan hidup kita, dalam berkeluarga. Kita tetap mendengarkan suara Tuhan dan dalam menemukan jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami mau datang bersama-sama dengan Engkau. Kami mau berdoa syafaat. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya kasih Tuhan memberikan kedamaian di tengah bangsa ini. Dan kami mau berdoa untuk setiap orang yang duduk di bangku pemerintahan, agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan serta roh yang takut akan Tuhan di dalam hati mereka ya Bapa, agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan jujur dan adil. Secara khusus untuk pemimpin daerah yang baru terpilih, agar mereka dapat memimpin dengan mengikuti aturan bangsa ini dan dengan takut akan Tuhan. Bapa, kami sangat mengucap syukur untuk perayaan Natal yang sudah berlangsung pada tanggal 25 Desember yang lalu. Kiranya melalui Natal kali ini dapat menghadirkan damai Natal dalam hati kita, di tengah keluarga kita, dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Bapa, kami mau terus berdoa untuk semua jemaat GMI Immanuel Tanjung Morawa, agar setiap jemaat diberikan pertumbuhan iman melalui ibadah atau persekutuan secara pribadi ataupun komunal. Bapa, kami mohon kepadamu Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa, setiap usaha pekerjaan yang kami jalankan. Tuhan, kiranya Engkau yang bukakan jalan bagi setiap usaha kami ya Bapa, agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan yang cukupkan kami Bapa untuk segala apa yang kami butuhkan Bapa. Bapa, ajarkan kami Bapa untuk terus mencari perkenan-Mu, untuk mencari kebenaran-Mu Bapa. Kami boleh mencari kebenaran-Mu terlebih dahulu Bapa, maka kami yakin dan percaya kemuliaan pasti akan mengikuti kami. Bapa, tolong kami Bapa, kuatkan kami, agar kami tetap diberikan kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan dalam hidup ini. Kami tetap mencari Engkau, kami boleh mendengar suara Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu Bapa yang memimpin setiap langkah kami Bapa, dalam menemukan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Sucikan dan kuduskanlah kami. Kami berdoa, meminta, memohon hanya pada Engkau saja. Sempurnakanlah doa ini Bapa. Kami berdoa hanya melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya pada Engkau saja. Amin. Sungguh besar, sungguh begitu besar kasih Tuhan kepada kita, hingga Tuhan memberikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan, yang telah lahir, memberikan damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa kita manusia. Kita angkat pujian ini, damai yang sempurna. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga
berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Kita ulangi pujian ini dari awal. Sungguh begitu besar, Begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-40. Lukas 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-40. Jika sudah menemukan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan dapat memulihkan hidup kita dan kita boleh diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami boleh kembali beribadah di minggu yang terakhir di bulan Desember ini. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami memperoleh damai sejahtera dari Tuhan ketika kami sudah melalui perayaan-perayaan Natal, baik di gereja, di tengah keluarga, di tengah persekutuan, STM, atau dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah semua ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami juga diubahkan, dipulihkan, dan memperoleh damai yang daripada-Mu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Berbicaralah di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita semuanya. Mari kita sama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan,
ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu terakhir ya, kita akan menyelesaikan hari-hari terakhir kita di bulan Desember ini. Kita akan menikmati momen-momen Natal di bulan ini, mungkin dari mulai awal bulan sampai nanti akhir bulan ini. Masih ada banyak sekali lagi Natal yang harus kita lakukan. Masih banyak Natal lagi yang harus kita ikuti. Bapak, Ibu dan Saudara, sudah berapa banyak Natal yang sudah kita ikuti? 1, 2, 3, atau ada yang 10 Natal? Bapak, Ibu dan Saudara, saya ingin bertanya kepada kita semuanya, ketika kita sudah menyelesaikan banyak sekali perayaan Natal, apakah Bapak Ibu sudah menemukan damai di hati Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak Ibu sudah merasakan damai sejahtera ketika kita melihat, menyaksikan, mengikuti setiap perayaan-perayaan Natal yang ada di tempat kita, atau bahkan di tengah-tengah keluarga kita? Apakah kita sudah menemukan damai? Melalui firman Tuhan kali ini, pertanyaan ini akan kita jawab masing-masing ketika kita melihat ada satu perikop, yaitu tentang bagaimana Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Dan kemudian ada satu kisah lagi tentang Simeon dan Hana yang bertemu dengan bayi Yesus di bait Allah. Jadi ketika kita melihat pada ayat yang ke-22, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Jadi Yesus ini orang tuanya ya, karena Yesus pada waktu itu baru genap 8 hari dan dia harus disunat.
Karena Yusuf dan Maria itu sangat mengikuti ya, masih mematuhi hukum Taurat Musa, sehingga untuk memberi identitas kepada setiap orang yang termasuk dalam golongan orang-orang Yahudi yang juga menjadi keturunan Israel, mereka harus membawa anak sulung mereka untuk dikuduskan bagi Allah, untuk disunat. Jadi sunat ini menjadi lambang dan juga memberikan identitas kepada setiap anak laki-laki untuk menyatakan bahwa dia mengikuti adat istiadat daripada sukunya, kira-kira demikian. Tetapi pada saat ini yang perlu kita perhatikan di dalam teks ini adalah pada ayat yang ke-22, mereka orang tua Yesus membawa Yesus ke Yerusalem. Bahasa Indonesia memang dituliskan Yerusalem. Nanti saya akan menunjukkan ada satu lagi kata Yerusalem, yaitu pada ayat yang ke-25. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, perlu saya sampaikan kepada kita bahwa penggunaan kata Yerusalem pada ayat yang ke-22 ini dan juga ayat yang ke-25 ini merupakan ejaan yang berbeda dalam bahasa aslinya. Bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani. Saya tidak membuat-buat, saya tidak mengarang-arang, tetapi Yerusalem pada ayat yang ke-22 ini dituliskan Hierosolima. Hierosolima, yang juga diterjemahkan sebagai Yerusalem. Nanti saya akan jelaskan apa maksud daripada Hierosolima ini. Tetapi pada ayat yang ke-25, Yerusalem di sana mengucapkan ejaannya adalah Yerusalem. Jadi kita tahu bahwa Yerusalem ini adalah kota suci, tanah suci. Dan dari katanya sendiri bahwa Yerusalem ini adalah kota yang mewarisi damai, shalom. Ya, jadi kata Yerusalem itu mengandung damai di dalamnya. Jadi banyak sekali orang yang menanti-nantikan pergi ke Yerusalem itu untuk menemukan damai. Tetapi di sini kita memahami bahwa kata Yerusalem pada ayat yang ke-22 ini, Hierosolima ini ingin menyatakan tentang Yerusalem secara batin. Kedamaian secara batin, bukan lagi masalah kota yang saat ini sudah diruntuhkan, sudah hancur. Bahkan mereka yang saat ini tinggal di Yerusalem sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Berarti mereka dalam situasi yang berkabung. Itu dapat kita lihat ketika Simeon dia berada di Yerusalem. Dia seorang yang benar, dia seorang yang saleh, dia juga menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon berada di tengah-tengah orang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dengan kata lain kita dapat menggambarkan bahwa Yerusalem ini sedang berada di dalam kondisi yang kacau. Mereka mengalami banyak pergumulan, bahkan mereka sudah lagi tidak mengerti arti damai yang sebenarnya, yang dulu pernah dikatakan bahwa Injil itu mulai diberitakan di Yerusalem. Kabar baik itu mulai diberitakan di Yerusalem. Ada banyak sekali kenangan di Yerusalem ini, tetapi orang sudah mulai merasakan pesimis. Tidak lagi memiliki satu semangat lagi untuk menantikan kedamaian di kota suci ini. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, disinilah ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus, menyerahkannya kepada Tuhan. Ini menjanjikan, menunjukkan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, yang menantikan penghiburan, bahwa telah hadir damai yang sesungguhnya. Hierosolima. Jadi muncul satu damai yang tidak akan gagal, damai yang betul-betul memberikan damai kepada setiap orang, tetapi orang tidak mengerti. Tetapi orang-orang yang hadir pada saat itu tidak memahami, karena
Yesus yang dipersembahkan itu, Yesus yang ingin disunat itu, anak sulung yang mau diserahkan kepada Tuhan itu hanya mempersembahkan korban sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung. Dilihat dari persembahan korban ini Bapak Ibu dan Saudara, kita mengetahui bahwa latar belakang keluarga Yesus itu bukan orang kaya. Bukan orang yang berada. Ini menunjukkan kemiskinan, ketiadaan menurut harta duniawi. Dari sini kita dapat melihat bahwa memang keluarga daripada Maria dan Yusuf bukanlah keluarga yang terkenal. Kalau ada anak sulung yang mau disunat, kalau mereka memiliki harta yang banyak, maka mereka akan mempersembahkan lebih besar daripada ini. Tetapi dilihat dari persembahan ini, korban yang diberikan oleh orang tua Yesus hanya sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung. Ini menunjukkan kesederhanaan. Tetapi kita dapat melihat ketika mereka hadir di dalam bait Allah itu, Simeon yang sudah menantikan penghiburan, yang Roh Kudus ada di atasnya, betul-betul merasakan bahwa Yesus yang hadir di dalam bait Allah itu adalah Dia yang diurapi Tuhan. Artinya Dia adalah Mesias. Yesus itu betul-betul Mesias. Makanya Simeon berkata, ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Hanya Simeonlah yang merasakan bahwa Yesus yang dibawa itu, yang masuk dengan Maria dan Yusuf itu, dialah yang hanya merasakan ada orang yang betul-betul diurapi, yang akan membawa penghiburan bagi Israel. Bagaimana Simeon mewujudkan rasa kebahagiaannya, rasa sukacitanya. Dia memuji Tuhan, dia katakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Bapak, Ibu dan Saudara, saya ingat sekali bahwa kalau ketika pelayanan untuk menjelang kematian ya, orang-orang yang sudah mau dipanggil oleh Tuhan, seringkali saya mendengar, tapi ini bukan sebuah fakta mungkin ya, tapi ada beberapa orang yang pernah mengakui bahwa ketika dia memasuki usia lanjut atau mungkin sudah mulai mendekati hari kematian, ada yang sering berkata, kalau belum datang nenek moyang, orang tua yang sudah meninggal dulu masuk ke dalam mimpinya, maka kematian belum terjadi. Maka masih ada lagi yang ditunggu. Atau mungkin seperti apa? Atau ketika sudah datang, banyak orang memprediksi, oh sebentar lagi akan meninggal. Kira-kira demikian. Tetapi Bapak, Ibu dan Saudara, saya melihat firman Tuhan ini berbeda. Walaupun Simeon sudah lanjut usianya, pada waktu itu dia katakan, saya tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias yang diurapi Tuhan itu. Dia merasakan bahwa akan ada datang menghampiri dia, mendatangi dia, Yesus yang diurapi Tuhan sebagai Mesias. Karena Simeon di dalam dirinya ada Roh Kudus. Dia dapat merasakan kehadiran Tuhan itu, kemudian dia berkata, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika kita ingin mengakhiri hidup kita, maka apa sebenarnya yang sedang kita nantikan? Bukankah kita menantikan Yesus itu, Mesias itu menghampiri hidup kita? Ketika dia sudah datang kepada kita, maka kita dapat melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, saya ingat sekali ada seseorang yang sebelum dia meninggal, dia katakan, saya melihat Yesus. Saya melihat dia memanggil saya dan saya ingin mengikut dia. Tetapi ketika kita melihat orang-orang yang sudah mati terlebih dahulu memanggil kita, apakah kita merasakan damai? Tentu saja berbeda sekali ketika orang-orang yang sudah terlebih dahulu meninggal dari kita,
Kemudian dia masuk ke dalam mimpi kita, mengajak kita untuk ikut bersama dengan mereka. Apakah kita merasa damai atau kita merasakan kecemasan, kegelisahan, ketakutan? Sebentar lagi aku udah mau meninggal. Tetapi Bapak, Ibu dan Saudara, ketika Yesus hadir di bait Allah, Simeon betul-betul merasakan satu perbedaan, satu keyakinan bahwa dia sudah merasakan damai sejahtera. Dia sudah melihat keselamatan. Dia juga sudah melihat terang itu nyata di dalam kehidupannya. Inilah yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu dan Saudara. Ketika Yesus hadir di dalam hidup kita, apakah betul-betul kita merasakan damai? Apakah betul-betul kita merasakan keselamatan? Apakah mata kita sudah terbuka tentang keselamatan Tuhan? Ataukah kita masih ragu? Ini udah mau selesai Natal. Saya kira, tapi memang ada ya yang orang merayakan Natal sampai Januari pun ada. Gak ada masalah. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, sebanyak mana kita merayakan Natal? Apakah kita merasakan damai sejahtera yang lebih banyak? Ataukah perayaan ini semuanya tidak berarti apa-apa? Yang penting selesai, yang penting ibadah, yang penting merayakan, yang penting sukacita sama orang-orang, yang penting kita senang sama senang. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita belajar dari Simeon. Memang dia menantikan Mesias ini ya, ketika dia sudah mulai lanjut usia. Memang sudah mau memasuki kematian. Tetapi saya kira ketika firman ini juga menyapa kita yang muda, yang tua, yang dewasa. Ketika kita merayakan Natal, ketika kita ingin menerima kelahiran Tuhan, ketika kita merayakan dalam setiap ibadah-ibadah perayaan Natal, apakah kita memperoleh damai sejahtera? Karena damai sejahtera itu akan meyakinkan kita selamat atau enggak. Kalau damai enggak ada, kita ragu apakah kita selamat atau tidak. Baik, yang kedua Bapak, Ibu dan Saudara, kita lihat lagi bahwa Simeon memberikan sebuah nubuatan. Dia katakan di ayat yang ke-34, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Di ayat 35, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi memang kedamaian yang dimaksud di dalam teks ini adalah kehadiran Tuhan ini dapat menjatuhkan dan membangkitkan. Terlebih dahulu dia akan hancurkan kehidupan lama kita. Tetapi ketika Yesus sudah hadir, maka dia akan membangkitkan kembali, dia akan memperbaiki kembali hal-hal yang sudah rusak di dalam diri kita. Banyak perbantahan, ya benar. Banyak pertentangan, banyak hambatan, benar. Tetapi kita akan melihat ketika Yesus hadir, akan ada satu pedang menembus jiwa kita sendiri untuk membuka pikiran bahwa Yesus itu betul-betul mengubah hidup, membawa damai, memulihkan hidup kita. Jadi jangan sampai Natal ini berlalu demikian saja. Selesai Natal sudah masuk liburan, kita tidur-tidur, santai-santai karena sekarang pandemi mungkin gak bisa kemana-mana. Tapi Bapak, Ibu dan Saudara sadari bahwa kehadiran Tuhan itu seperti pedang yang menembus jiwa kita, mengubahkan hidup kita, sehingga membuka pikiran kita bahwa Yesus itu membawa damai sejahtera. Yang ketiga Bapak, Ibu dan Saudara, kita melihat ada juga Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Dia juga sangat lanjut umurnya. Ini sama, menanti-nantikan juga penghiburan bagi hidupnya sendiri, untuk bangsanya sendiri. Bahkan oleh karena penantian ini dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Sampai di sini saya berhenti. Sampai di sini saya juga ternganga. Ada seorang perempuan yang sudah janda, yang lanjut usianya, tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah, berpuasa dan berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apakah ketika saya nanti setua ini, apakah saya mampu
tidak pernah meninggalkan bait-Mu siang dan malam, berdoa, beribadah, berpuasa kepadamu. Sanggupkah aku Tuhan masih melakukan ini? Tetapi firman Tuhan ini betul-betul menghancurkan hati, menyadarkan pikiran. Apakah saat ini aku sedang dipersiapkan ataukah aku mau memasuki usia yang seperti ini? Jangan sampai usia tuaku sia-sia Tuhan. Jangan sampai aku berkata aku sudah melayani Tuhan 50 tahun udah cukup. Bahkan di usianya 84 tahun dia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam. Beribadah, berpuasa, berdoa. Ini merupakan sebuah impian yang mulia. Sehingga kita boleh bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika Yesus itu datang dalam kehidupan kita, Dia benar-benar dapat melepaskan kita dari dosa. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama percaya bahwa Yesus itu benar adalah anak Allah. Dia hadir untuk membebaskan. Dia hadir untuk menghibur hati kita. Dia hadir untuk memberikan keselamatan dan memberi kita terang di tengah-tengah kegelapan. Jangan lupakan makna Natal yang sebenarnya ini, supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera Tuhan. Saya mengucapkan selamat Natal buat kita semuanya. Terima damai sejahtera Tuhan. Terima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima terang yang daripada Tuhan. Jangan sampai hidup kita sia-sia. Sampai kita usia tua nanti, Tuhan tetap menolong kita. Biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, menyadarkan kita. Adakah damai di hatimu ketika bertemu dengan Tuhan? Ketika menerima Yesus Kristus lahir, adakah damai di hati kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah hubungan kita bermasyarakat? Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40 ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan ini akan mengubah hidup kami, memulihkan kami ya Tuhan, membuka pikiran kami. Ketika kami percaya bahwa Engkau lahir di hati kami, ada damai, ada keselamatan, ada terang di hati kami. Jangan sampai kami kehilangan damai sejahtera ini ya Tuhan. Dan ketika kami Tuhan masih mampu melakukan setiap aktivitas kami, kegiatan kami, melayani Tuhan, kami ingin Tuhan mengakhiri hidup kami dengan berdiam di dalam bait-Mu, berdoa siang malam, berpuasa memuji-muji Tuhan. Inilah yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan sampai akhir hidup kami. Jangan biarkan kami Tuhan hidup dengan sia-sia, hidup dengan segala keglamoran dunia ini, tetapi biarlah kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lahir dalam hidup kami, membawa damai sejahtera dan mengubahkan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri acara kebaktian kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa-doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita nyanyikan doksologi, kita terima berkat dan kita nyanyikan amin song. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasih. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan menyertai kehidupan kita mulai dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Cuma dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.